Halo koncoku dan Alur di sini. Melanjutkan part 2 dari anime Suyokute New Saga. Namun sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dari kematian Putri Milena, banyak rumor yang mengatakan kalau Pangeran Karanes yang merupakan saudara beda ibu, dia yang paling dicurigai atas kematian Putri. Dari urutan tahta kerajaan, dia yang paling diuntungkan atas kematian Putri. Kecurigaan semakin kuat karena saat ini mereka di satu kota yang sama. Selain itu, Pangeran yang berada di penginapan tidak pernah keluar, yang membuat kecurigaan semakin kuat kalau dia membuat siasat untuk membunuh Putri. Tapi ujungnya kematian Putri dianggap kemalangan dirinya. Kemudian hari yang ditunggu pun telah tiba. Bersama pengawalnya, Putri mulai melakukan perjalanan. Mereka yang memantau tidak bisa mengikuti karena takut ketahuan. Jadi dengan kekuatan Charles, dirinya berubah menjadi burung. Dijelaskan kalau wujud sejatinya adalah bagian kristal dari pedang, di mana tubuh itu adalah wujud yang terbuat dari energi sihir dan mudah diubah-ubah. Kemudian Charles mulai mengikuti kereta kuda, hingga tak lama keanehan terjadi, di mana kusir menghentikan kereta dan menyerang pengawalnya. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Sementara pengawal yang kalah, Pak Kusir dengan kantong anehnya menaburkan sebuah serbu. Hingga tak lama Kyle datang langsung meringkus mereka. Walau begitu, sang putri masih hidup dan hanya pingsan. Lalu tiba-tiba muncul hewan buas yang dikenal sebagai anjing neraka datang menyerang mereka. Dengan jumlah yang banyak, mereka harus berjuang keras untuk melawan mereka. Ditambah sesuatu yang besar berjalan di hutan. Jadi Kyle mempercayakan mereka untuk melindungi Putri Milena. Kemudian Kyle menghampiri monster itu yang adalah Hydra. Dari pengalaman kehidupannya di masa lalu, Kyle tahu cara menghadapinya. Tapi yang paling berbahaya dari Hydra adalah nafas beracunnya. Namun berkat jubahnya, dia dapat menetralkan racun. Dengan bantuan batu sihir, Kyle dapat membuat luka pada sisik Hydra yang keras, hingga dia dapat memotong satu kepalanya. Tapi karena regenerasinya kuat, kepalanya dapat tumbuh kembali. Tentu hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Walau sudah berkali-kali menebas kepalanya, tapi hasilnya tetap saja sama, hingga Kyle harus menyerang ke intinya. Dengan batu sihir peledak, Kyle memasukkan batunya ke dalam tubuh Hydra. Dengan begitu, Hydra pun dikalahkan. Saat kembali pada yang lain, anjing neraka sudah dikalahkan semua. Tapi mereka mencium bau amis pada Kyle yang membuat para ciwi-ciwi menjauh darinya. Sementara Putri dan Dayangnya kini masih belum sadar juga, karena mereka diberikan obat tidur yang mengharuskan mereka memberinya obat penawar racun. Ternyata dari kantong yang ditinggalkan kusir tadi membuktikan kalau kematian Putri sebelumnya bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang dibuat seperti kecelakaan. Sementara pangeran dan pengawalnya yaitu Zentos kini mengirimkan satu regu lagi ke tempat Putri. Sementara Putri yang telah sadar mendapati kalau dirinya kini masih hidup. Dengan sopan, Kain memperkenalkan dirinya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Di saat Putri melihat situasi, Charles menyampaikan kalau rombongan pasukan tengah kini menuju ke arah mereka. Mengetahui itu dari Kyle, Putri sangat panik karena ia tahu maksud kedatangan mereka yaitu ingin membunuhnya. Walau itu adalah pasukan dari kerajaan ini, tapi Putri tahu kalau yang ingin membunuh Putri adalah Kapten Batalion 2 yaitu Zentos. Kemudian Putri membakar mayat-mayat yang ada untuk mengulur waktu dari pengejaran pasukan dan mereka bergegas pergi dari sana. Ternyata kecurigaan yang dirumorkan ternyata benar. Milena mengaku saat meminum minuman yang sudah dicampur obat tidur, dirinya berpura-pura sebelum efeknya bekerja. Dari situlah dia mendengar pembicaraan pangeran dan Zentos kalau Putri yang pingsan akan ditinggalkan di hutan dan akan menjadi makanan bagi para monster. Dengan begitu Putri akan mati seolah-olah mengalami kecelakaan murni. Tapi Putri sangat tidak menyangka kalau Zentos akan melakukan itu padanya. Padahal dia tidak pernah mencurigai dirinya, yang mana Putri selalu waspada terhadap kakaknya. Makanya ketika pergi keluar, dirinya menyuruh Kirlen dan Batalion kelima untuk mengawalnya. Batalion kelima memiliki anggota yang personilnya wanita semua.
Sementara rencana pembunuhan monsternya gagal, mereka pasti akan mencari hal lain, dan Zentos pasti sudah membuat rencana lagi. Dengan insiden ini, Kyle beranggapan kalau kini merekalah yang menjadi pelakunya. Terlebih sebagai penjahat kejam yang sudah membantai pengawalnya, kini mereka hanya bisa berjuang dan bertahan hidup. Kalau mereka sampai di ibu kota kerajaan dengan selamat, Putri akan memberikan hadiah untuk mereka. Tapi Kyle bilang kalau dirinya tidak butuh uang atau status, tapi dia menginginkan kehormatan. Putri pun sepakat. Menurut Putri, mereka akan selamat jika mereka bisa mengulur waktu sampai besok pagi. Karena besok pagi batalion kelima dijadwalkan tiba di Arken. Tapi ketika Putri tidak ada, mereka akan langsung mencarinya. Teron mengusulkan kalau mereka bersembunyi di desa Sanes. Tapi bagi Kyle itu akan berbahaya bagi penduduk desa Sanes, karena mereka akan dibantai di sana. Jadi Kyle berniat kembali. Ada puluhan ribu orang di Arken. Mereka tidak akan bisa membunuh semua orang. Selain itu, mereka bisa bertemu dengan batalion kelima dengan cepat. Tapi mereka juga akan bertemu dengan pengejar mereka. Untuk melewati mereka, Kyle berencana untuk menerobosnya langsung. Charles juga bilang kalau Zentos tidak ada dalam pasukan pengejar. Dalam misi ini, mereka pun melakukan persiapan matang. Hingga membuat Putri terkejut karena mereka memiliki banyak batu sihir dan ramuan penyembuh tingkat tinggi. Dia pun sampai bertanya siapa mereka sebenarnya. Kemudian mereka berangkat, di mana tak lama pasukan pengejar mendapatkan kabar kedatangan mereka. Jadi pasukan pengejar bersiap menembak kaki mereka berniat melumpuhkannya. Namun hal itu tidaklah terjadi, di mana Charles menaburkan batu peledak, bahkan Teron juga menaburkannya seperti sedang menaburkan bunga, hingga ledakan terjadi di mana-mana, yang membuat mereka dapat melewati para prajurit, di mana baru akan senang karena mereka telah berhasil selamat. Tiba-tiba roda kereta mereka rusak, yang membuat mereka harus meninggalkan kereta. Namun salah satu dari mereka harus tetap tinggal di belakang untuk mengulur waktu dan agar pelarian mereka tidak terkepung. Kemudian dengan sihir Ursa mereka berlari, sedangkan bagian belakang Kyle menyerahkannya pada Teron, di mana Teron terkejut tak menyangka kalau mereka benar-benar meninggalkannya. Hingga tak lama pasukan musuh pun telah tiba, yang mana Teron telah menyerah duluan. Bahkan dia bilang kalau dia akan melakukan apapun untuk mereka jika dia dibiarkan hidup. Namun mereka hanya mencari Putri. Dirasa tak menemukan Putri, mereka berniat mengejar lagi dan akan mengeksekusi Teron. Walau Teron sudah memohon, tapi kapten musuh akan membunuhnya. Sementara Kyle dan yang lain masih berlari, di mana Kyle bilang kalau dirinya sengaja menyerahkan tugas itu pada Teron karena di antara mereka Teronlah yang paling kuat. Dia sering berlatih pedang secara diam-diam demi menutupi kekurangannya yang tidak bisa menggunakan sihir. Dalam pertempuran, Teron sangatlah brutal. Bahkan Kyle tidak ingin menjadi musuhnya. Teron yang memiliki sifat sembrono dan petakilan itu hanyalah akting demi mengelabui musuh. Sementara kini Teron tiba-tiba menebas kepala kapten musuh. Setelahnya dia membantai semua musuh tanpa ampun. Sementara Zento sudah menyadari kalau ada pengganggu dari rencananya, jadi dia turun tangan langsung untuk melihat situasi. Yang tak lama Charles memberitahukan kalau terdapat seorang kesatria sedang menuju ke arah Kyle. Bahkan dia juga menyadari kalau Charles adalah mata-mata. Milena bilang kalau Zentos adalah kesatria terhebat di Zirgus, jadi akan sulit untuk melawannya. Tapi Kyle tidak punya pilihan lain, dia akan melawannya sendiri. Sementara mereka akan bersembunyi dan akan disuruh untuk berkumpul dengan Teron jika situasi menjadi aneh. Milena menjadi curiga dengan sikap Kyle dan juga penyelamatan yang dia lakukan benar hanya kebetulan atau tidak. Tapi belum waktunya dia membahas hal ini. Kemudian Kyle pun bertemu dengan Zentos. Ia tahu kalau Kyle yang telah membantu Putri. Dia juga berniat membunuh semua orang yang menghalanginya. Kyle sempat memintanya untuk menyerah saja, tapi tentu dia menolak karena dia percaya dengan kekuatannya. Tidak bisa bernegosiasi, Kyle pun harus melawannya.
Zentos yang terkenal tangguh, tapi dia dapat tergores dan serangannya dapat dibaca oleh Kyle. Hal itu membuatnya terkejut. Ternyata di masa lalu, orang yang telah mengajarkan cara bertarung jadi pendekar pedang sihir adalah Zentos. Walau punya ingatan masa lalu, tapi Kyle tetap kalah dalam soal fisik. Walau begitu, Kyle punya pedang yang bagus hingga dapat merusak pedang Zentos. Menyadari kalau dia harus segera menemukan putri, jadi dia berniat mengakhiri pertarungan. Namun Kyle tetap memintanya untuk menyerah saja, karena ia tak ingin rekan seperjuangannya mati. Walau begitu, Zentos masih menolaknya. Hingga saat serangan terakhir mengingatkan Kyle pada masa lalu mereka dulu yang sama-sama berjuang demi negeri mereka. Yang kemudian serangan dimulai di mana Zentos berhasil menebas Kyle. Namun pedangnya malah hancur karena menebas jantung naga yang tersimpan di saku Kyle. Walau bersedih, tapi Kyle harus menebas Zentos yang membuatnya terluka parah hingga sekarat. Sebelum mati, Zentos sempat bilang kalau Kyle orang yang aneh dan dirinya meminta maaf lalu tewas. Sebenarnya Kyle terpaksa membunuhnya karena ada orang yang dengan cara apapun akan ia lindungi termasuk Zentos. Abayo, Seiyu. Setelahnya, Putri beserta batalion kelima kini meringkus pangeran, dan Putri berterima kasih pada Kyle dan teman-temannya karena telah menyelamatkannya. Kemudian Raja yang mengetahui semua yang telah terjadi kini berterima kasih pada mereka, dan dia akan memberikan hadiah yang sudah mereka sepakati. Namun mereka harus merahasiakan informasi mengenai pangeran dan Zentos pada publik. Tak lama insiden ini pun diumumkan ke sepenjuru negeri, di mana rombongan putri dan pangeran yang menuju desa Sanes diserang gerombolan monster. Setengah regu pengawalnya dan Kapten Batalion 2 Zentos telah gugur. Karena terluka parah, Pangeran Karenas dikirim ke core team untuk pemulihan. Itulah yang disebarkan ke publik. Hanya segelintir orang saja yang tahu kebenarannya, di mana hari penghormatan telah tiba. Kyle dan rekannya yang telah menyelamatkan putri, Raja memberikan medali Santo Rendainer. Kini sang pahlawan pun telah terlahir. Di saat inilah kisah kepahlawanan epos terbaru Kyle sang pahlawan pun dimulai. Namun sisi gelapnya, orang yang telah merencanakan pembunuhan putri adalah raja itu sendiri. Dia yang berniat begitu karena tak ingin kedudukannya nanti lebih rendah dari anaknya sendiri. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang sudah tahu kebusukan sang raja, di mana pria itu sangat marah karena sang raja Zentos harus mati. Yang padahal dia sangat ingin melindungi Zentos. Pria itu adalah Kyle. Kemudian demi mencegah hal buruk akan terjadi lagi, Kyle membunuh raja. Kini kematian raja dianggap sebagai kecelakaan yang terjatuh akibat terpeleset. Namun kabar yang disebarkan kalau raja mati karena serangan jantung. Keesokan harinya, Putri menyampaikan kalau dirinya akan bertunangan dengan pangeran ketiga Kekaisaran Gargan, yaitu Maiser Leng Gargan. Dulu Zirus pernah berselisih dengan Kekaisaran Gargan atas wilayah Karan. Hasilnya Karan diakui sebagai wilayah Zirgus, tapi sebagai gantinya Putri ditunangkan dengan pangeran Maiser. Namun Putri berniat membatalkan pertunangannya. Jadi dia menugaskan Kyle untuk membawa surat pembatalan dan menyampaikannya pada wali kota dari Karan. Menurut dugaan Charles, kalau kota Karan sepertinya akan memicu masalah dengan negeri lain selain Kekaisaran. Karena Raja Zirgus yang tewas, tapi penguasa negeri kota ini tidak hadir untuk mengucapkan bela sungkawa. Tentu menjadi aneh, ditambah ada kejanggalan di Karan dan mungkin Putri bermaksud menugaskan Kyle untuk memeriksanya. Bahkan mungkin ia berharap mereka bisa menyelesaikannya. Mereka sedang diuji Putri. Namun Kyle bisa bertemu penguasa Karan malah jadi kesempatan bagus baginya. Keesokan harinya sebelum berangkat ke Karan, mereka mampir ke toko persenjataan membeli beberapa barang untuk persiapan mereka. Selain itu, Kyle juga bertanya beberapa informasi tentang Karan pada pemilik toko. Katanya kota itu adalah tempat yang menyulitkan. Pada dasarnya kota itu dikendalikan oleh Serikat Pandai Besi dan ketua serikatnya otomatis rangkap jabatan sebagai wali kota. Itu menyebabkan beberapa masalah bisnis. Teron yang sedang mencari pedang yang cocok untuknya, mungkin di sana terdapat pedang yang Teron cari. Kemudian mereka pun berangkat ke sana. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Suyokuto New Saga sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Dan Alur, pamit undur diri. Bye bye.